Sebelum Xiaoyan berangkat ke dataran tengah, dia tidak akan melupakan janjinya kepada calon istri tercinta, yaitu membuatkan pil obat tingkat 7. Ketika pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi alam dan pil petir akhirnya muncul. Pada saat ini bagian atas kepala Xiaoyan sudah dipenuhi lapisan awan gelap. Dia merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Di sini Xiaoyan bertarung langsung dengan petir perak selama puluhan pertukaran, menggunakan teknik 6 penguasa aliran tubuh sendi dan buka segel gunung. Namun pil petir tidak hanya tidak habis, tetapi menjadi lebih ganas. Momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obatnya. Xiaoyan di platform batu secara bertahap mulai menunjukkan kelelahan. Pada titik ini Suqian dan Xiao Yixian yang sudah lama berdiri di udara bersiap untuk membantu. Namun sebelum mereka mengambil tindakan, Xiaoyan tiba-tiba saja mengungkapkan boneka iblis bumi dari cincin penyimpanannya. Boneka iblis bumi, pergi! Setelah perintah Xiaoyan baru saja terdengar, lutut boneka iblis bumi sedikit ditekuk. Tiba-tiba sosok itu seperti anak panah yang berapi-api saat ia melesat ke arah petir besar di langit. Dengan kecepatan boneka iblis bumi, ia muncul di awan gelap dalam sekejap mata. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat pada petir besar. Pukulan ini bahkan membela kehampaan. Setelah itu sebuah ledakan terdengar. Petir perak besar itu benar-benar hancur. Boneka iblis langit, bocah itu berhasil menyempurnakannya. Keterkejutan melintas di wajah Suqian. Xiao Yixian di sampingnya menganggukkan kepalanya. Namun dari teriakan Xiaoyan sebelumnya, itu tidak tampak seperti boneka iblis langit, tapi boneka iblis bumi. Ucap Xiao Yixian. Saat itu aku juga telah membaca keterampilan boneka. Boneka dibagi menjadi 3 kategori: langit, bumi, dan manusia. Kemungkinan boneka yang disempurnakan Xiaoyan adalah kelas bumi. Tidak disangka kategori bumi saja sudah begitu kuat. Seberapa kuatkah kategori tertinggi boneka iblis langit? Jangan bilang kalau itu bisa melawan Eri Dozun, ucap pendatua Suqian. Dengan bantuan boneka ini, kemungkinan besar kita tidak perlu campur tangan, ucap Xiao Yixian. Ya, melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya berada di sekitar Dousong bintang 5. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil petir yang sudah lebih dari setengah selesai. Suqian juga mengangguk setuju. Sementara keduanya mengobrol, Xiaoyan yang duduk di plafon batu mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Dia bisa merasakan kekuatan petir kacau yang bergerak secara acak di dalam tubuhnya. Energi ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak sebelumnya. Tabrakan terus-menerus di langit berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum pil petir telah berakhir. Ketika sinar matahari pertama turun dari langit, boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan meliriknya dan mendapati bahwa boneka iblis bumi menjadi lebih berkilau. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, mengembalikannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil tulang darah jiwa surga. Selanjutnya adalah memurnikan energi petir yang memasuki tubuhku. Dengan api surgawi milikku, tidak ada yang tidak bisa dimurnikan. Karena kalian berani menerobos ke dalam tubuhku, kalian harus membantuku maju ke tingkat Dohuang bintang 7, ucap Xiaoyan. Dia perlahan menutup matanya. Kedua tangannya membentuk segel latihan. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa dia harus menunggu beberapa waktu lagi untuk mendapatkan terobosan. Pada akhirnya kekuatan petir yang memasuki tubuhnya secara tak terduga memberinya kesempatan ini. Waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Selama 2 hari ini, sosok Xiaoyan seperti biksu tua yang meditasi tanpa gerakan sedikit pun. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari bahwa kondisi Xiaoyan saat ini akan melakukan terobosan. Xiao Yixian berdiri di udara kosong. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk menunggu Xiaoyan. Apakah dia masih belum selesai? Gumam Xiao Yixian. Singkatnya 4 hari telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Jika Xiao Yixian tidak dapat merasakan aura yang berangsur-angsur menguat di dalam tubuh Xiaoyan, kemungkinan besar dia akan mengira kecelakaan sedang terjadi selama pelatihannya. Desahan lembut keluar dari mulut kecil Xiao Yixian. Dia segera membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun saat dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba ditransmisikan dari plafon batu. Energi alam membentuk pusaran di atas kepala Xiaoyan. Akhirnya mereka mengalir ke tubuh Xiaoyan dari segala arah. Ketika benang energi terakhir menghilang, mata Xiaoyan yang telah tertutup selama 4 hari tiba-tiba terbuka. Aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Saat ini dia akhirnya berhasil menembus level Dohuang bintang 7. Bintang 7. Masih ada selisih 3 bintang sebelum aku dapat mencapai kelas Douzong. Kumam Xiaoyan. Dia perlahan berdiri dari plafon batu. Tatapannya segera beralih ke langit utara Akademi Jianan. Dia teringat bahwa saat itu Sun Er telah pergi ke arah ini ketika dia dijemput. Sesaat kemudian kilatan dingin melintas di matanya. Dia juga mengingat pria yang membawa Sun Er pergi. Namanya pasti menjadi kenangan yang sulit dihilangkan bagi Xiaoyan, yaitu wakil komandan tentara teredam hitam yang bernama Ling Kuan. Sun Er, tunggu aku. Dataran tengah, aku Xiaoyan akan datang. Kumam Xiaoyan. Pada saat ini sosok anggun Xiao Yixian tiba-tiba datang di belakangnya. Apakah kamu berhasil menerobos? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya. Selama beberapa hari ini, aku pasti menyulitkanmu untuk menjagaku, ucap Xiaoyan. Mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata sopan seperti itu? Ucap Xiao Yixian tampak tidak senang. Hehehe, aku telah ceroboh. Karena kamu tidak menyukainya, aku tidak akan mengatakan ini lagi di masa depan. Ayo pergi. Setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya kita berangkat, ucap Xiaoyan. Kapan kita berangkat? Tanyai Xiao Yixian. Xiaoyan tersenyum sedikit. Pandangannya kembali ke langit utara. Dia sepertinya sangat mengantisipasi apa yang disebut dataran tengah. Dalam 3 hari, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, pada saat ini Xiaoyan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Sebuah meja teh terletak di sampingnya, dan 2 piring makanan ringan diletakkan di atasnya. Waktu santai ini tidak berlangsung lama ketika sesosok bergegas masuk dari pintu. Dari apa yang dikatakan penatua pertama, apakah kamu berencana untuk pergi? Ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoli. Xiaoyan tersenyum lalu menjawab, sudah waktunya untuk pergi. Terus berada di tempat ini tidak akan membuatku benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan aula jiwa. Ucap Xiaoyan, kamu selalu berjalan di depan. Memang benar bahwa tempat ini terlalu kecil untukmu saat ini. Dataran tengah akan menjadi yang paling cocok untukmu, ucap Xiaoli menghela nafas dengan perasaan sedih. Pemuda lembut di masa lalu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Perpisahan kali ini berbeda dari masa lalu. Bahkan Xiaoyan tidak tahu kapan dia akan kembali. Lupakan saja. Jika kakak pertama tahu bahwa aku menghalangimu di sini, dia mungkin akan memarahiku sampai mati, ucap Xiaoli. Kakak kedua harus mengelola gerbang Xiao dengan baik setelah aku pergi. Dengan gerbang Pan yang mendukungnya, akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Saat aku kembali, gerbang Xiao mungkin sudah menjadi penguasa di seluruh wilayah sudut hitam, ucap Xiaoyan. Hahaha, kamu dapat yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi, ucap Xiaoli. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, jangan meremehkan orang-orang di wilayah sudut hitam ini. Namun aku sudah berbicara dengan Tetua Sukian. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Akademi Jianan biasanya mempunyai hubungan buruk dengan faksi di wilayah sudut hitam. Namun dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh gerbang Xiao yang menyebar di wilayah sudut hitam, hal itu akan mampu membantu Akademi Jianan lolos dari situasi yang menyedihkan, ucap Xiaoyan. Xiaoli menganggukkan kepalanya. Tenang, kamu telah menyerahkan kepadaku gerbang Xiao yang lengkap. Di masa depan, aku akan mengembalikan gerbang Xiao 10 kali lebih kuat dari saat ini, ucap Xiaoli. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah aku pergi, aku akan menyusahkan saudara kedua untuk mengirim seseorang menyerahkan pil obat ini ke Kaisaran Jiama. Dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Cailin, ucap Xiaoyan. Saudara ketiga, yakinlah bahwa aku akan secara pribadi mengirimkan ini ke Kaisaran Jiama, ucap Xiaoli. Selain itu kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan kakak pertama. Aliansian berkembang pesat di Kekaisaran Jiama. Dengan Cailin yang menjaganya, aula jiwa akan kesulitan untuk menyakiti Aliansian kecuali ahli sejatinya ikut terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Aliansian. Pada saat itu kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini, ucap Xiaoyan. Ya, dimengerti, ucap Xiaoli menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah beberapa saat, dia memandang Xiaoyan dan bertanya, kapan kamu akan kembali setelah pergi? Tanya Xiaoli. Xiaoyan terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, ucap Xiaoyan. Lalu kapan kamu akan berangkat? Tanya Xiaoli. Besok, ucap Xiaoyan. Xiaoli maju selangkah dan dengan kasar memeluk Xiaoyan. Teman kecil,
Jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kata kakak. Klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu. Penyelamatan ayah juga merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai olehmu. Ucap Xiaoli. Suaranya yang tiba-tiba menjadi lebih serak. Mata Xiaoyan tanpa sadar memerah. Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati. Ucap Xiaoyan. Berlalunya waktu, sinar matahari hangat tersebar dari langit keesokan harinya dan menyinari pintu masuk akademi dalam. Sekelompok kepala manusia yang padat sedang bergerak di sana. Banyak tatapan memandang ke bukit kecil di luar pintu. Ada beberapa sosok yang berdiri di tempat itu. Tetua pertama, kakak kedua, tidak apa-apa hanya dengan mengirim kami sampai ke tempat ini. Ucap Xiaoyan. Jumlah kalian cukup banyak. Xinlan juga belum mencapai kelas Douang dan tidak bisa terbang. Oleh karena itu kamu harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kakimu. Ucap penatua Suqian. Setelah berbicara, binatang Griffon yang ukurannya sangat besar perlahan turun dari langit. Terima kasih banyak, penatua pertama. Ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan semua ini, Xiaoyan tampaknya tidak mau berlama-lama berada dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas binatang Griffon. Xiao Yixian, Zian, dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya. Xiaoyan, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Ucap Xiaoli sekali lagi berteriak keras ketika dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tatapannya langsung menyapu semua orang. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Setelah itu binatang Griffon dengan cepat naik ke langit. Xiaoyan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari gerbang Pan yang berteriak dengan wajah memerah. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, ayo kita bertemu di dataran tengah. Ucap Xiaoyan. Suaranya bergema dari langit. Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan melihat Xiaoli di sampingnya. Tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan baik bahkan di dataran tengah. Ucap penatua Suqian. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku. Ucap Xiaoli sambil tersenyum. Aku yakin dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Ucap Suqian juga tertawa. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju Akademi dalam. Aku benar-benar tidak tahu situasi menarik seperti apa yang akan terjadi jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah Mantianci di dataran tengah. Gumam Suqian sambil berjalan. Pada saat ini Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh. Xiaoyan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya. Apakah kita benar-benar membawa gadis ini? Ucap Xiao Yixian menatap Zian yang bersemangat di sampingnya. Tentu Suqian memintaku untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin terungkap di dataran tengah. Ucap Xiaoyan. Saat ini aku berada di kelas Douang. Jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban. Ucap Zian sambil mendengus dengan wajah cemberut. Xiaoyan mengusap kepala Zian sambil tersenyum. Dia tidak berdebat dengannya. Sebaliknya tatapannya menatap Xinlan. Kamu harus menunjukkan rute selanjutnya. Ucap Xiaoyan. Ya, jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita perlu mencapai kota Horizon. Dari tempat itu kita bisa menggunakan lubang cacing untuk menuju ke dataran tengah. Ucap Xinlan. Lubang cacing? Xiaoyan terkejut ketika pertama kali mendengar nama asing ini. Xinlan tertawa sambil menutup mulutnya. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya seperti orang udik yang memasuki kota. Lubang cacing adalah hal yang umum di dataran tengah. Itu dibuat oleh elit Douzun, menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari wilayah Serut Hitam ke dataran tengah akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk menempuhnya. Namun jika seseorang menggunakan lubang cacing, ia hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Hanya saja pembuatan lubang cacing cukup sulit. Apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu kekuatan orang yang memperbaiki setidaknya harus berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, sangat jarang muncul di wilayah manapun selain wilayah seperti dataran tengah. Ucap Xinlan. Xiaoyan sekali lagi tercengang. Tidak disangka dataran tengah ini sebenarnya memiliki benda misterius seperti itu. Kota Horizon terletak di pegunungan yang disebut Yangqing. Lokasinya puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Serut Hitam. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing. Selama penerbangan ini, Xiaoyan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah di benua ini berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah
telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah para ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing berasal dari marga tertentu, maka lubang cacing ini juga milik marga tersebut. Tentu saja memiliki mesin angkutan umum adalah sesuatu yang bahkan klan besar akan menjadikannya sebagai bisnis. Keuntungan yang dihasilkan lubang cacing setiap tahunnya akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Lubang cacing melambangkan kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan yang mampu memilikinya sebagian besar adalah faksi terkenal. Dataran tengah memang berbeda dengan tempat lain. Hal seperti lubang cacing belum pernah ada di wilayah Sudut Hitam. Kumam Sioyan. Menghubungkan dua titik spasial yang berjauhan memerlukan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Ucap Xiao Yixian mengangguk sedikit. Lubang cacing hanyalah salah satu spasialisasi di dataran tengah. Begitu kakak laki-laki Xiao yang tiba di sana, kamu akan dapat mengalaminya secara pribadi. Ucap Xinlan sambil tersenyum. Siapakah faksi terkuat di dataran tengah? Tanya Xiaoyan. Faksi di dataran tengah terpecah. Aku hanya mengetahui beberapa faksi manusia dan aku tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ros lainnya. Di dataran tengah, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Ucap Xinlan. Satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Menara yang satu ini seharusnya mengacu pada menara Pilkan. Tanya Xiaoyan. Ya, menara itu mengacu pada Pil Tower. Sedangkan untuk aula mengacu pada aula jiwa. Ucap Xinlan. Aula jiwa. Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi dingin. Aula jiwa sangat misterius di dataran tengah. Orang biasanya mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anggota aula jiwa. Lupakan kantor pusatnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui berapa cabangnya. Meskipun demikian, aula jiwa masih mampu diperingkat secara berdampingan dengan Pil Tower. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyinya. Kakak Xiaoyan, aku tahu kamu punya cukup dendam dengan aula jiwa. Namun demi keselamatanmu, aku menyarankanmu untuk bertahan sampai mencapai titik di mana kamu benar-benar dapat melawannya. Lagi pula bahkan Pil Tower pun tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan aula jiwa. Perlu diketahui bahwa 3 pemimpin besar dari Pil Tower adalah ahli legendaris yang bisa masuk peringkat 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun demikian, ketiga pemimpin besar itu sangat takut pada pemimpin misterius aula jiwa. Menurut beberapa rumor, 3 pemimpin besar Pil Tower pernah diam-diam bertukar serangan dengan aula jiwa. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran itu. Ucap Xinlan. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena aula jiwa memiliki akar yang kuat di dataran tengah, cepat atau lambat dia akan bisa mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya keluar. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, Xiaoyan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Tanya Xiaoyan. Kedua sekte tersebut adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Para ahli dalam sekte mereka sama banyaknya dengan awan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Pil Tower atau aula jiwa, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Adapun ketiga lembah tersebut, itu adalah lembah sungai es, lembah suara, dan lembah api. Ucap Xinlan. Lembah api? Ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya berkedut saat dia mendengar nama yang agak familiar ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Terlebih lagi 3 perubahan misterius api langit yang dia praktikkan adalah rahasia dari faksi itu. Jika aku mempunyai kesempatan, aku mungkin pergi ke lembah api ini dan mencoba melihat apakah aku bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Kumam Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, api surgawi 9 naga api petir dari lembah api telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah berusaha keras, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai pemiliknya. Menyinggung faksi kuat seperti itu demi api surgawi yang tidak dapat digunakan bukanlah hal yang bijaksana. Ucap Xinlan. Tenang saja. Walaupun aku membutuhkan api surgawi, hal itu belum sampai pada titik di mana aku mengalami pikiran bodoh seperti itu. Ucap Xiaoyan. Xinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiaoyan ke dataran tengah hanya untuk berakhir menyaksikan dia mendapat masalah tanpa alasan.
Lalu bagaimana dengan 4 pavilion? Tanya Xiaoyan. 4 pavilion tersebut adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion petir angin. Karena posisinya di dataran tengah, kebetulan bentuknya persegi. Oleh karena itu disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka setara dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas, bahkan di antara faksi-faksi terkemuka di dataran tengah. Cobalah yang terbaik untuk tidak menyinggung faksi yang telah aku sebutkan di dataran tengah ini di masa depan, ucap Xinlan dengan serius mengingatkan. Pavilion petir angin, ucap Xiaoyan. Nama familiar ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3.000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan terbaik dari pavilion petir angin ini. Faksi-faksi ini hanyalah beberapa dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di dataran tengah. Namun ada terlalu banyak naga dan harimau yang tersembunyi di tempat seperti dataran tengah. Beberapa faksi yang tampaknya relatif tidak dikenal mungkin menyembunyikan ahli terhebat di dalamnya. Oleh karena itu yang terbaik adalah berhati-hati saat melakukan apapun di dataran tengah, ucap Xinlan lagi. Pengetahuanku mengenai faksi binatang ajaib sangat terbatas, namun kekuatan mereka tidak kalah menakutkan. Jika kamu ingin membunuh binatang ajaib manapun di dataran tengah, yang terbaik adalah kamu memastikan bahwa tidak ada suku di baliknya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Kalau tidak, sangat mudah untuk mengundang balas dendam dari suku binatang ajaib. Tentu saja tidak ada keharusan untuk melakukan ini jika itu adalah binatang ajaib biasa. Apa yang aku maksud adalah binatang ajaib yang dapat berbicara dalam bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu ada juga suku binatang ajaib yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Kecuali beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu melakukan sesuatu dengan bersih, ucap Xinlan. Xiaoyan mengangguk. Tampaknya dataran tengah memang merupakan tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli di sana sama banyaknya dengan awan dan faksi-faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Setidaknya dia tidak merasakan kekecewaan sedikit pun saat mendengar perkenalan Xinlan. Tanpa terasa, pegunungan Tianqing sudah terlihat. Pada saat ini Xinlan menuju ke arah pegunungan yang menonjol dan dengan gembira mengucapkan, "Pegunungan Tianqing. Kakak Xiaoyan, kita sudah sampai," ucap Xinlan. Pada saat ini Griffon perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi pepohonan hijau subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1.000 kaki. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengemudikan Griffon melewati gunung. Segera jalan utama yang terhubung di pegunungan muncul dalam pandangan Xiaoyan. Banyak sosok yang datang dan pergi di sana. Langit di atas pegunungan tidak hanya berisi satu Griffon milik Xiaoyan. Ada banyak binatang terbang dengan berbagai bentuk mengepakkan sayapnya menuju bagian dalam lembah pegunungan. Sungguh layak menjadi kota paling makmur, gumam Xiaoyan. Setelah terus bergerak maju, sebuah kota besar samar-samar muncul di balik puncak gunung. Griffon perlahan mendekat ke tanah. Namun pada saat ini sesosok pria parubaya berjubah kuning bergegas keluar dari gerbang kuno. Dia mengepakkan sayap dokinya dan menghalangi jalan di depan Griffon. "Teman, jangan bilang kalau ini pertama kalinya kamu datang ke kota Horizon. Tahukah kamu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" ucap lelaki tua berjubah kuning itu. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka sebenarnya ada begitu banyak peraturan di kota Horizon ini." Suara tenang Xiaoyan perlahan terdengar. "Ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun oleh klan Luo kami," ucap lelaki tua berjubah kuning itu. Mendengar nama klan Luo, Xinlan di belakang Xiaoyan mulai menjelaskan. "Kakak Xiaoyan, ada banyak faksi di kota Horizon. Namun yang paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur klan Luo yang kekuatannya sekitar Douzong bintang 5 atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan besar klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun," ucap Xinlan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya menyapu lelaki tua berjubah kuning itu. "Kekuatannya hanyalah Douwang bintang 2. Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu aku ingin bertanya, di mana letak lubang cacing di kota Horizon ini?" Tanya Xiaoyan. "Kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun para ahli dari klan Luoku mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya.
Kupikir itu akan segera dibuka setelah beberapa hari kemudian, ucap orang tua berjubah kuning itu. Tertutup? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan? Tanya Xiaoyan. Aku tidak begitu yakin. Kita belum tahu betapa parahnya masalah di dalam lubang cacing. Lubang cacing di kota Horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luoku lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan bertahun-tahun, wajar saja jika banyak kendala. Kami meminta pengertianmu. Jika kamu benar-benar ingin menggunakannya, kamu dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota, ucap lelaki tua berjubah kuning itu. Selain itu, leluhur klan Luoku baru-baru ini merekrut beberapa ahli Daozong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama-sama. Jika kamu tertarik, kamu dapat menuju ke pusat kota tempat lubang cacing berada, ucap lelaki tua itu menambahkan beberapa informasi lebih lanjut. Ayo masuk ke kota dulu, ucap Xiaoyan menoleh ke arah kelompoknya. Dia memerintahkan Griffon mendarat ke tanah. Setelah mereka turun, Xiaoyan memimpin berjalan ke kota Horizon. Xiaoyan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiao Yixian. Pertama-tama kami akan beristirahat di kota selama 1 malam untuk menunggu. Jika besok masih belum ada kabar, kami akan menuju pusat kota untuk melihatnya, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia memasuki penginapan bintang 5 di kota Horizon. Waktu berlalu. 1 hari telah berlalu dengan tenang. Di pagi hari ini keempat orang di tim Xiaoyan berkumpul. Sepertinya kita perlu pergi ke pusat kota untuk melihatnya, ucap Xiaoyan. Mereka keluar dari penginapan dan bergegas menuju pusat kota. Di kedua sisi jalan terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam barang dagangan. Namun pada saat ini suara derap kaki kuda tiba-tiba ditransmisikan dari belakang. Seketika jalanan menjadi kacau. Terlihat sesosok berpakaian merah menunggangi kuda dengan cara brutal. Dia bahkan menjatuhkan banyak orang di sepanjang jalan. Ada kesombongan di wajah wanita muda itu. Cambuk berwarna merah tergantung di pinggangnya, sementara dia tertawa bangga di seberang jalan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggirlah untuk wanita muda ini. Kalau tidak ada yang akan bertanggung jawab jika kamu diinjak sampai mati. Suara teriakan wanita muda berpakaian merah itu terdengar. Xiaoyan yang awalnya akan menghindar segera mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tubuhnya tidak bergerak dan dia berdiri di tengah jalan dengan acuh tak acuh. Hah, kamu mencari kematian. Tindakan Xiaoyan secara alami membuat wanita itu marah. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya menangkap cambuk itu. Setelah itu dia menariknya secara kasar. Kekuatan besar yang disalurkan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit keras. Tubuhnya ditarik turun dari kuda dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Bajingan, beraninya kamu menyerang wanita muda ini. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak marah. Aku hanya memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan segera mengabaikannya dan kembali memimpin kelompoknya berjalan. Brengsek, kamu benar-benar berani memberiku pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Kata acuh tak acuh Xiaoyan benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Paman Hua, Paman Lui, bunuh bajingan ini. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat terbang di udara dan tiba menghalangi kelompok Xiaoyan. Kedua sosok yang muncul memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar Dohuang bintang 5 hingga 6. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang perempuan. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti ini? Ucap lelaki tua berambut abu-abu itu. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup, ucap Xiaoyan perlahan mengangkat matanya. Saat ini cukup banyak orang yang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian tak terduga tersebut. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika melihat wanita muda berpakaian merah. Segera mereka melemparkan tatapan kasihan ke arah kelompok Xiaoyan. Jelas wanita muda berpakaian merah ini sangat terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Namun tidak disangka bahwa hari ini terdapat kelompok orang yang terdiri dari 4 orang berani membuat masalah. Setelah Xiaoyan berbicara, ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah. Mata mereka menjadi galak. Wanita muda berpakaian merah adalah cucu kesayangan dari leluhur klan Luo.
Hampir tidak ada orang di kota Horizon yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sampah masih berani sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kamu bijaksana, cepat bersujud pada wanita muda ini dan meminta maaf. Ucap wanita muda berpakaian merah itu setelah berdiri. Namun tepat ketika teriakan marahnya baru saja terdengar, sosok Xiao Yexian tiba-tiba muncul di hadapannya memberikan tamparan keras. Suara jernih terdengar di jalanan. Pada saat ini hati semua orang bergetar karena keterkejutan. Tindakan ini di luar dugaan. Wanita muda berpakaian merah itu menoleh dengan tidak percaya. 5 sidik jari berwarna merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani menamparnya. Dia mungkin tidak akan membunuhmu, tapi jika kamu berani mengoceh lagi, aku tidak keberatan untuk mewakilinya membunuhmu. Ucap Xiao Yexian. Beraninya kamu. Suara tamparan yang tiba-tiba ini membuat kedua lelaki tua itu tercengang. Segera mereka berteriak marah. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju Xiao Yexian. Kedua orang itu baru saja akan mengambil tindakan ketika suara gemuruh guntur muncul. Segera sosok berjubah hitam muncul di depan mereka. 2 tinjunya terlempar keluar. Energi luar biasa liar yang meletus langsung mengguncang kedua penatua itu. Kamu sendirilah yang harus disalahkan atas masalah ini hari ini. Jika kamu terus mempersulit kami, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Xiaoyan. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Teman ini, aku adalah anggota klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu tadi adalah nona muda klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Ucap pria tua berambut abu-abu itu sambil menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan besar tidak lemah, dia tidak menyangka wanita itu adalah anggota klan Luo di kota Horizon. Baru pada saat inilah, wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia mengusap bekas sidik jari yang panas dan membara di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjukkan ke arah Xiao Yexian di depannya. Kamu benar-benar berani memukulku. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah itu mengeluarkan piring batu giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, Kamu pelacur, kamu berani memukulku. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Begitu kamu mendarat di tangan nona ini, aku pasti akan memotong jarimu satu persatu. Kata-kata ini langsung membuat Xiao Yexian marah. Dia menoleh ke arah wanita muda berpakaian merah itu. Dia segera mengangkat tangannya dan sekali lagi memberikan tamparan keras. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Ia segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu ke bawah. Aura agung tiba-tiba melonjak dan menyapu ke segala arah. Tindakan beberapa dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema. Banyak tatapan terkejut ketika mereka mendengar suara gemuruh suram yang dikirim dari langit. Ini sebenarnya leluhur klan Luo. Dia sebenarnya datang secara pribadi. Sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Wah, dari kelihatannya akan ada pertunjukan yang bagus. Percakapan pribadi di pinggir jalanan segera terjadi. 2 penatua berambut abu-abu dan putih itu buru-buru menangkupkan tangan dengan hormat. Selamat datang leluhur klan, ucap keduanya. Pada saat ini seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Dia hanya mengangguk melihat salam keduanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke cucunya. Melihat sidik jari ungu merah di wajahnya, kemarahan melintas di matanya. Tatapannya beralih ke kelompok Xiaoyan saat dia berkata, Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Kamu seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon bukan? Ucap leluhur klan Luo itu. Kakek, mereka menindas cucumu. Anda harus mencari keadilan untukku. Ucap wanita muda berpakaian merah itu sambil menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Aku tidak menginginkan jarimu. Ucap Xiao Yexian ketika melihat tindakannya. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah itu ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya. Cukup banyak suara angin kencang yang muncul selama penundaan ini. Segera lebih dari 10 sosok muncul di atas bangunan di kedua sisi jalan. Semua orang di sini dengan hormat menyapa lelaki tua berjubah biru itu. Setelah itu mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka memahami apa yang telah terjadi. Segera salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, Nyalimu sungguh luar biasa hingga berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon.
Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya merupakan hal kecil yang tidak penting. Namun pihak lain ingin menjadikannya sebesar itu. Terlebih lagi mereka berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah Douzong bintang 5, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, kalian yang lebih tua kemungkinan besar tidak akan lebih baik, ucap Xiao Yixian. Dia melirik pria parubaya yang berbicara sebelumnya sambil tertawa dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan aura agung yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Douzong, banyak seruan terdengar di jalan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Douzong muda. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo juga berubah drastis. Dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Sial, sejak kapan ahli seperti itu muncul di kota Horizon? Gadis Xiaoyao ini menjadi semakin berlebihan. Sepertinya aku perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa disinggung, itu pasti akan menjadi bencana bagi klan Luo kita. Gumam leluhur klan Luo. Segera dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiaoyan. Nada suaranya menjadi lebih lembut. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiaoyao. Aku Luo Cheng akan meminta maaf atas namanya, ucap leluhur klan Luo yang bernama Luo Cheng itu. Cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajari untuk menjadi lebih nakal dariku, ucap Zian melirik Luo Cheng sambil mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Bahkan dia Zian si bocah nakal belum pernah memarahi Xiaoyan dengan cara seperti itu. Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke Zian. Kesungguhan juga melintas di matanya. Gadis kecil yang tampak berusia 14 tahun sebenarnya memiliki kekuatan dohuang. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini melintas di hati Luo Cheng. Dia tidak lagi berani memandang rendah pihak lain. Dari alur pemikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu pihak lain seharusnya memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Dan keberadaan seperti itu sesuatu yang tidak bisa dia singgung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Aku akan mendidik cucu perempuanmu ini dengan baik di masa depan, ucap Luo Cheng menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Lalu dengan sungguh-sungguh memerintahkan, "Bawa Xiaoyao kembali," teriak Luo Cheng. Para tetua dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng. Mereka tidak bodoh. Secara alami mereka tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur klan pun tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Para tetua itu melangkah maju untuk dengan paksa merayu wanita muda berpakaian merah. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani mengerutu ketika pergi. "Ayo pergi juga," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiao Yixian dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng membeku saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Sosoknya buru-buru turun dan muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu dia berbicara dengan sambil tersenyum. "Teman ini, bolehkah aku memintamu tinggal sebentar?" ucap Luo Cheng. "Apakah ada masalah?" tanya Xiaoyan. "Teman, apakah kamu datang ke kota Horizon karena lubang cacing?" ucap Luo Cheng sambil tersenyum. Wajahnya cukup sopan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang dapat diperlakukan oleh leluhur klan Luo dengan cara ini dapat dihitung dengan jari. Xiaoyan lalu berkata, "Aku sadar lubang cacing di kota Horizon memiliki beberapa masalah. Pak Tua Luo juga datang karena ini kan?" ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Sungguh menyenangkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku tidak akan bertele-tele. Masalah lubang cacing di kota Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk memperbaikinya hanya dengan kekuatanku. Oleh karena itu, aku ingin meminta wanita muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Ucap Luo Cheng. Tatapannya beralih ke Xiao Yixian. Xiao Yixian tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. "Apa hadiahnya?" ucap Xiaoyan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tercekik oleh permintaan langsung Xiaoyan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Jika lubang cacing dapat diperbaiki, beberapa dari Anda juga akan berhasil memasukinya. Jika tidak,
tidak akan ada lubang cacing kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luoku terkenal karena memperdagangkan inti monster. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantuku memperbaiki lubang cacing, aku akan memberinya inti monster peringkat 7. Selama klan Luoku memilikinya, kamu akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesies miliknya. Bagaimana? Ucap Luo Cheng. Hati Xiaoyan tertarik saat dia mendengar inti monster peringkat 7. Benda ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Yixian. Bolehkah aku tahu apakah klan Luo memiliki inti monster dari bintang kalajengking naga racun langit? Tanya Xiaoyan. Binatang kalajengking naga racun langit? Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Binatang ajaib sejenis ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7. Ucap Luo Cheng. Kekecewaan melintas di wajah Xiaoyan. Melihat ini Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Klan Luoku tidak memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7. Namun ia memiliki satu peringkat 6. Bolehkah aku tahu apakah itu akan berhasil? Ucap Luo Cheng. Peringkat 6? Ucap terkejut Xiaoyan. Meskipun peringkat inti monster ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa. Efek akhirnya mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah. Tapi paling tidak, jika mereka tidak dapat menemukan binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7, benda ini akan menjadi rumput terakhir yang menyelamatkan nyawa. Setidaknya dengan inti monster binatang kalajengking naga racun langit peringkat 6 sebagai cadangan, Xiaoyan tidak akan menemui jalan buntu jika mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tatapan Xiaoyan bertukar pandang dengan Xiao Yixian. Dia mengangguk sedikit. Baiklah, meskipun belum memenuhi persyaratan kami dapat menerima peringkat 6. Ucap Xiaoyan. Luo Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. Hahaha, semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan wanita muda ini, kurasa lubang cacing dapat diperbaiki hari ini. Luo Cheng tersenyum saat dia berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik dan memimpin jalan di depan. Kelompok Xiaoyan mengikuti di belakangnya. Sambil berjalan, Luo Cheng memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di kota Horizon kepada kelompok Xiaoyan. Sikapnya yang banyak bicara ini tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dari orang yang pertama kali mereka temui. Meskipun kata-kata orang tua ini tidak jelas, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiaoyan telah bertemu banyak rubah tua, jadi trik semacam ini sudah tidak asing lagi. Luo Cheng yang gagal mendapatkan apapun hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Dia menarik pemikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah kota Horizon. Sebuah alun-alun batu hitam yang menempati ruang yang sangat luas muncul di pandangan Xiaoyan. Pada saat ini alun-alun telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada platform batu yang menjulang tinggi di tengah alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiaoyan memasuki alun-alun tanpa hambatan. Setelah itu mereka mengikutinya, menaiki tangga batu yang menjulang tinggi. Beberapa menit kemudian, semuanya muncul di platform batu. Selain beberapa ahli dari klan Luo, ada dua lelaki tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu. Aura keduanya cukup kuat. Mereka juga merupakan Dousung elit. Kedua orang tua ini juga pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi keduanya dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar menunjukkan kesombongan. Namun anggota klan Luo di sekitarnya hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Tatapan Xiaoyan menyapu sekilas orang-orang ini sebelum beralih ke titik tengah platform batu. Sebuah lubang spasial berwarna hitam pekat berukuran 100 kaki perlahan berputar di tempat itu. Apakah ini lubang cacing itu? Gumam Xiaoyan. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya. Namun tampak ada tanda-tanda kekacauan pada kekuatan spasial ini. Lubang cacing hitam pekat itu memancarkan kekuatan hisap yang tidak biasa. Seseorang hanya bisa melihat kegelapan yang tiada akhir. Kelompok Xiaoyan yang telah naik ke platform batu segera menarik perhatian semua orang. Saat melihat Luo Cheng, kedua lelaki tua dengan sikap agak sombong itu menangkupkan tangan ke arahnya. Kesombongan di wajah mereka sedikit berkurang. Kekuatan mereka baru saja mencapai Dousung bintang 2. Ada kesenjangan besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Dousung selama beberapa dekade. Hahaha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga merupakan tokoh yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari kota Horizon.
Mereka juga diundang olehku untuk membantu memperbaiki lubang cacing, ucap Luo Cheng sambil berjalan mendekat. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke dua lelaki tua itu dan tersenyum sambil berkata, beberapa teman muda ini juga merupakan pembantu yang diundang olehku, ucap Luo Cheng. Pembantu? Luo tua, meskipun aku tahu kamu benar-benar ingin memperbaiki lubang cacing ini sesegera mungkin, tetapi kami tidak perlu menemukan orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Ucap si tua dan Han tua. Mereka berbicara dengan perasaan tidak senang. Dua orang yang hanya bertahan di tahap awal kelas Dousong sebenarnya berbicara dengan sombong seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Ucap Xian meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan. Kedua lelaki tua itu mengerutkan keningnya. Ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan mereka menyapu Xian. Dari mana asal gadis kecil ini? Jangan sembarangan datang dan terlibat di sini, ucap keduanya. Xiaoyan terlalu malas untuk mempedulikan orang-orang tua yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia menoleh ke Xiao Yixian dan berkata, pergi dan lihatlah. Kami tidak akan menunda jika bisa diperbaiki dengan cepat, ucap Xiaoyan. Xiao Yixian memirikkan kepalanya. Setelah itu dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung di dalam tubuhnya sekali lagi tersapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di plafon batu tercengang. Gadis ini sebenarnya juga seorang Dousong. Sungguh luar biasa. Tidak heran dia diundang oleh leluhur. Banyak anggota klan Luo di plafon batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dibandingkan dengan mereka, yang memiliki ekspresi paling malu adalah Han tua dan si tua. Dengan kekuatan mereka secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan Xiao Yixian sebanding dengan Luo Cheng. Setelah dia melepaskan auranya, dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai menunjukkan tatapan malu. Luo Cheng diam-diam mengejek kedua orang tua itu di dalam hatinya. Kedua orang ini sangat sombong. Selain ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dipandang baik oleh mereka. Kali ini mereka akan kehilangan muka karena kecerobohan mereka. Mengetahui pentingnya masalah utama yang ada, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum dan bergegas ke topik utama. Hahaha, itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luoku. Setelah ada bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi tersebut juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah terjadi masalah. Yang perlu Anda bertiga lakukan hanyalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak antara dua lokasi, ucap Luo Cheng. Tatapan Xiaoyan menatap ke arah lubang cacing besar di depannya. Xiao Yixian dan dua orang lainnya duduk bersila di luar lubang cacing. Sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana lubang cacing dan plafon batu melakukan kontak. Sekarang, teriak Luo Cheng. Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak dan melesat menuju bagian dalam lubang cacing. Xiao Yixian dan dua Dousong lainnya membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan dan dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dikeluarkan dari lubang cacing menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap yang menyebar secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo membentuk formasi penghalang energi di luar lubang cacing dan mengisolasi kekuatan hisap. Tatapan Xiaoyan menatap lubang cacing dengan penuh perhatian. Setelah tidak menemukan sesuatu yang salah, dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lubang cacing tidak selama yang diperkirakan Xiaoyan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok Xiao Yixian yang matanya terpejam perlahan membukanya. Wajah mereka agak pucat. Jelas memperbaiki lubang cacing ini membuat mereka lelah. Akhirnya diperbaiki total. Hahaha, kalian bertiga, terima kasih. Aku Luo Cheng akan mengingat bantuan ini, ucap Luo Cheng sambil tertawa saat dia merasakan lubang cacing secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yixian dan dua lainnya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Dia tiba di samping Xiao Yixian. Ya, aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki lubang cacing ini, ucap Xiao Yixian mengangguk sedikit dan tersenyum. Teman ini adalah imbalan yang dijanjikan olehku, ucap Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang menuju Xiaoyan. Xiaoyan menangkapnya. Dia membukanya dan inti monster berbentuk oval berwarna ungu merah muncul.
Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, afinitas yang terekam mirip dengan ini. Xiaoyan menyimpan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Bisakah lubang cacing digunakan sekarang? Tanya Xiaoyan. Seharusnya tidak ada masalah. Namun aku tetap menyarankanmu untuk menunggu beberapa saat. Bagaimanapun, ini baru saja diperbaiki. Tidak aman untuk pergi sekarang. Ucap Luo Cheng. Tidak perlu. Kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa bertahan lama. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin tinggal lama di kota Horizon ini. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia mengeluarkan perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Ini adalah kapal luar angkasa yang digunakan untuk menjelajahi lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing harganya lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini telah sangat membantu klan Luoku hari ini. Klan Luo kita dianggap telah memanfaatkannya hanya dengan memberikan inti monster peringkat 6. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Ucap Luo Cheng sambil tersenyum dan menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiaoyan. Kalau begitu terima kasih. Di masa depan, aku secara pribadi akan berkunjung ketika aku kembali lagi. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Dia tidak menunda lagi ketika melambaikan tangannya pada Xian dan Xinlan. Setelah itu mereka berempat melompat masuk ke dalam lubang cacing. Luo Cheng menghela nafas sambil melihat sekeempat sosok yang berangsur-angsur menghilang. Aku ingin tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Sepertinya aku belum pernah mendengar tentang Dousong muda dalam radius 1000 km. Mungkinkah mereka orang-orang dari dataran tengah? Ucap Luo Cheng. Setelah bergumam dengan dirinya sendiri, dia berbalik dan menuruni tangga bantu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga yang tetap ditempatkan di tempat ini. Pemandangan kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi hitam begitu mereka melangkah ke dalam lubang cacing. Tubuh mereka terasa seperti kehilangan berat badan. Namun perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera terowongan luar angkasa yang aneh muncul di hadapan mereka. Ujungnya tidak bisa dilihat. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang angkasa berwarna perak samar. Xinlan memberitahu Xiaoyan agar tidak mengeluarkan perahu luar angkasa. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu hanya perlu sekitar 20 hari sebelum mereka bisa tiba di dataran tengah. Xiaoyan mengulurkan tangannya, lalu kapal luar angkasa muncul. Benda yang awalnya kecil ini terus mengembang. Dalam beberapa kedipan, perahu itu telah berubah menjadi perahu berukuran 10 kaki. Setelah itu Xiaoyan melompat dan memimpin dengan melangkah ke perahu. Xian yang penasaran dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doki dituangkan di dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan luar angkasa. Ucap Xinlan menjelaskan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu melihat penghalang ruang di kedua sisi. Benda ini tidak akan keluarkan? Tanya Xiaoyan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kapal luar angkasa hanya dapat digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Di luar sama sekali tidak berguna. Selama kamu mempertahankan rute penerbangan yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja tidak ada yang pasti. Bahaya selalu ada dimanapun seseorang berpergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang menjelajahinya. Namun kemungkinan seseorang bertemu dengan badai luar angkasa sangat kecil. Aku belum pernah menemui hal seperti itu selama aku menggunakan lubang cacing. Ucap Xinlan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke arah Xian dan yang lainnya. Kalau begitu, semua orang harus menunggu dengan tenang. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiaoyan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Doki yang kuat melonjak sebelum memasuki titik pemasukan. Kapal luar angkasa melesat menjadi cahaya perak yang menembus ruang angkasa dengan cara seperti kilat. Kecepatan kapal ini sangat menakutkan di dalam terowongan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat kedua dinding ruang berwarna perak. Kecepatan seperti ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Yang disebut lubang cacing adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak antara keduanya menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya bisa mencapai dataran tengah setelah sekitar 20 hari. Xian tidak bisa lagi menahan rasa bosan. Dia memasuki kabin dan tidur. Xiaoyan tidak berani memasuki kondisi latihannya saat melakukan perjalanan semacam ini. Waktu berlalu dengan tenang.
Singkatnya sudah 16 hari sejak mereka memasuki terowongan luar angkasa. Hanya beberapa hari lagi sebelum mereka mencapai tujuannya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkup bagian belakang kepalanya. Matanya mengamati kegelapan yang tak ada habisnya. Sesaat kemudian dia sedikit menoleh, melihat lekuk tubuh Anggun di bawah gaun putih di sampingnya. Saat ini kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun. Namun karena binatang kalajengking naga racun langit peringkat 6 itu, kemungkinan besar ia tidak akan mampu mencapai efek sempurna. Aku juga tidak begitu yakin apakah akan ada gejala sisa. Oleh karena itu aku menyarankan agar kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keamanan dan mendapatkan binatang kalajengking naga racun langit peringkat 7 itu. Kecuali jika ini adalah momen kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakan inti monster peringkat 6 itu. Ucap Xiaoyan. Ya, terserah padamu untuk memutuskan masalah ini, ucap Xiao Yixian menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang teman, aku sangat berbakti, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas. Suaranya mengandung nada menggoda. Xiao Yixian tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Apakah itu hanya teman ya? Ucap Xiao Yixian. Xiaoyan tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia bertukar pandang dengannya. Setelah itu matanya tanpa sadar menjauh. Dalam sekejap, suasana di dalam perahu menjadi sedikit aneh. Boom! Ketenangan ini tidak berlangsung lama sebelum dipecahkan oleh guncangan hebat yang tiba-tiba. Xiaoyan dan Xiao Yixian terkejut, mereka buru-buru berdiri. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan luar angkasa yang terbentuk dari kekuatan spasial telah menjadi jauh lebih lemah. Apa yang telah terjadi? Seruan kaget terdengar di dalam kabin. Xian dan Xinlan buru-buru berlari keluar. Dengan pandangan sekilas, mereka menyadari dinding ruang yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum diperbaiki seluruhnya. Hati-hati, kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan lubang cacing, ucap Xinlan berkata dengan serius. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Ini tidak pasti. Jika dinding luar angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadi badai luar angkasa. Jika kita ditarik ke ruang kehampaan oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup, kecuali kita adalah Dongsun, ucap Xinlan. Sekarang kita hanya bisa berharap tidak menemui kesialan itu. Menurut kecepatan kita akan segera mencapai dataran tengah, ucap Xinlan lagi. Xiaoyan menoleh ke arah Xiao Yixian. Perlambat kecepatannya sedikit. Hati-hati dengan gaya hisab yang disalurkan dari luar dinding luar angkasa, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiao Yixian juga menjadi serius. Doki yang agung keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu perahu dengan sigap melaju melewati terowongan luar angkasa. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan sangat gugup. Ini karena dinding luar angkasa menjadi semakin ilusi. Lubang berwarna hitam pekat bahkan sempat muncul di beberapa titik. Kekuatan hisab yang disalurkan dari lubang itu kemungkinan besar akan menyedotnya. Jika Xiao Yixian tidak menggunakan dokinya untuk menstabilkan perahu, meski begitu, perjalanan ini tetap sangat menggetarkan jiwa. Untungnya apa yang disebut badai luar angkasa tidak muncul. Kelompok Xiaoyan perlahan menghela nafas lega karena ini. Namun pada hari terakhir, ketika mereka mengira segalanya akan tetap lancar, suara retakan yang jelas dan angin siulan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisab turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal ruang angkasa bergetar berulang kali. Terasa seolah-olah akan hancur. Ini badai luar angkasa. Sial, kita benar-benar menemuinya, ucap Xinlan. Ekspresinya menjadi lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tak disangka hal sial ini masih muncul. Apakah ini badai luar angkasa? Memang cukup menakutkan. Kekuatan spasial yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan sulit ditampilkan oleh Dousong, ucap Xiaoyan. Matanya menatap tajam ke arah badai berwarna perak. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Yixian. Kami hanya dapat menerobos ke dengan paksa. Menurut dugaanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan bisa lolos dari badai luar angkasa, ucap Xinlan dengan paksa menekan teror di dalam hatinya. Xiaoyan
melihat badai luar angkasa yang secara bertahap berputar ke arah mereka. Xiao Yixian, kamu akan melindungi badan kapal. Aku akan mengontrol kecepatannya, ucap Xiaoyan. Xiao Yixian mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun saat tubuhnya melayang. Doki agung melonjak ke segala arah, berubah menjadi ular piton raksasa berwarna ungu keabu-abuan. Ular piton raksasa itu membungkus kapal di dalam tubuhnya. Xian, Xinlan, pegang erat-erat. Teriakan Xiaoyan terdengar. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan doki yang kuat dituangkan ke dalam kapal ular angkasa. Akhirnya itu berubah menjadi kekuatan dorong yang dahsyat yang menyebabkan kapal luar angkasa melesat seperti anak panah. Dengan sekejap ia melesat 1000 meter sebelum akhirnya berlari menuju badai perak yang mengamuk. Bum bum. Kapal luar angkasa baru saja memasuki badai ketika badan kapal mulai bergetar. Ekspresi Xiaoyan berubah suram saat dia merasakan kekuatan robekan menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Doki yang lebih kuat ditembakkan. Kecepatan kapal luar angkasa secara bertahap dinaikkan hingga batasnya. Pada akhirnya ular energi besar berwarna ungu yang melilit kapal luar angkasa mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi. Jelas sekali bahkan Xiao Yixian pun mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memblokir robekan ruang. Xian, bantu dia! Xiaoyan berteriak dengan suara dalam. Xian tidak melontarkan omong kosong apapun. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel. Segera gelombang cahaya aneh berwarna ungu keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan cahaya kristal ini, tubuh kecil Xian tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dia menjelma menjadi gadis dewasa. Xian telah menggunakan teknik rahasia pada saat kritis ini, memungkinkan kekuatannya ditingkatkan ke puncaknya. Teriakan keluar dari mulut Xian. Kristal cahaya ungu memancar dari atas kepalanya. Itu secara samar-samar diaglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Xian terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampakan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu mengeluarkan raungan ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan robekan badai luar angkasa. Tekanan yang dialami Xiao Yixian segera dikurangi dengan bantuan Xian. Wajah serius Xiaoyan sedikit mereda saat dia merasakan perahu yang agak tenang. Namun dia tidak rileks sedikit pun di dalam hatinya. Cahaya kristal berwarna ungu efektif. Namun itu membuat Xian kelelahan dengan sangat cepat. Oleh karena itu cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum pecah. Tenggorokan Xian juga mengeluarkan erangan pelan saat seutas darah mengalir di sudut mulutnya. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan terdengar. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memang melihat lingkaran cahaya berwarna perak muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar dari lubang cacing. Namun sebelum kelompok Xiaoyan dapat gembira, kekuatan spasial yang sangat menakutkan menghantam perahu dengan keras. Kekuatannya sangat luar biasa. Xiaoyan menggunakan sedikit waktu untuk melirik ke belakang. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat badai luar angkasa tiba-tiba menjadi sangat liar dan ganas pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan kapal luar angkasa melambat secara signifikan. Jika mereka terseret ke dalam badai lagi, kemungkinan besar kelompok mereka akan merupakan kesempatan untuk melarikan diri. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Xiaoyan. Doki berwarna hijau dengan liar mengalir ke bagian dalam kapal, menyebabkan kecepatan kapal luar angkasa meningkat sedikit. Kecepatan kapal luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika daya hisap yang dipancarkan badai juga melonjak. Badai luar angkasa yang sangat besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimal. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, kita akan terseret kembali, ucap Xiaoyan. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Xian. Ayo tuangkan doki, tingkatin kecepatannya, ucap Xiaoyan. Xian tidak berani menanyakan pertanyaan tambahan apapun saat dia dengan cepat bergegas. Segera tangannya diletakkan di titik masukan. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah Xian menggantikannya, Xiaoyan menggoyangkan bahunya dan sepasang sayap tulang besar terbentang. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa. Setelah itu dia mendarat di bagian ekor perahu. Doki menakutkan berkumpul di lengannya, kemudian menghantam ekor kapal untuk menambahkan kekuatan dorong. Kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai luar angkasa di belakang menjadi semakin menakutkan. Sayap tulang Xiaoyan mengepak dengan liar, menghalangi daya hisap yang disalurkan dari belakangnya. Dengan kekuatan Xian saja,
Jelas dia kesulitan mempertahankan kecepatan. Namun Xiao Yixian perlu melindungi tubuh perahunya. Oleh karena itu kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda-tanda akan bergerak mundur. Bajingan! Wajah Xiaoyan memerah. Dia menjerit marah saat tangannya mendorong perahu dengan keras. Dengan seluruh kekuatannya, kapal luar angkasa benar-benar didorong ke depan menjadi pelangi panjang. Detik berikutnya ia muncul di ujung terowongan pintu keluar. Akhirnya ia melintas ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat kapal luar angkasa berhasil keluar. Dia menoleh sedikit dan melihat badai yang mendekat. Kulit kepalanya tanpa sadar menjadi mati rasa. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan dengan kecepatan tercepat. Tepat ketika dia hendak keluar, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Kekuatan spasial berwarna perak setinggi 10 kaki melesat melewati kepalanya. Setelah itu ia menghantam pintu keluar, menyebabkan pintu keluar cahaya perak melonjak dengan liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang berkali-kali lipat lebih kuat di belakangnya. Hatinya terkejut. Sayap tulangnya bergerak dan dia menggunakan seluruh kekuatannya berubah menjadi pelangi panjang yang akhirnya mencapai pintu keluar cahaya perak. Tubuhnya baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini sekali lagi menjadi kosong dari kehidupan. Hanya badai luar angkasa raksasa yang masih berkecamuk dan tidak menyebar dalam waktu lama. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semangat puasanya, semoga berkah selalu. Sampai jumpa dan bye-bye.